Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin. Insya Allah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tadkiratus Sami wal Mutakallim di poin yang ke-9. At-tasi'u, ya, yang ke-9. Alla yastahya min su'ali ma ashkala alaihi. Ada yang ini sudah siap membaca? Boleh Ustaz? Ya, silakan. Siapa Ustaz? Pak Sandi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u, yang ke-9, alla yastahi min su'ali ma ashkala alaihi. Hendaklah tidak malu untuk bertanya terhadap permasalahan yang membingungkan terhadapnya. Wa tafahumi ma lam yata'aqalhu, dan hendaklah memahami apa yang tidak yata'aqalhu, yang tidak dinukilkan, Ustaz, atau apa? Tidak memahaminya dari kata akal. Oh iya, ya, akal. Bitalat tufi, dengan kelembutan, wahusni khotobin, dan bagusnya penyampaian. Wa adabin, dan dengan beradab. Wa su'alin, dan dengan pertanyaan. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu, barang siapa yang melembutkan wajahnya maka lembutlah ilmunya. Wa qala Mujahidun, berkata Mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wal mustakbirin, tidaklah belajar seorang berilmu orang yang malu dan tidak sombong. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, rahimahullah nisa al-ansari lam yakunil haya'u yamnuhunna an ayyatafahamna fid dini an yatafaqqahna fid dini. Semoga Allah merahmati perempuan Ansor yang tidak menjadinya malu untuk memahami, untuk menahan agar dia paham terhadap agama. Wa qalat Sulaimin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Hal ala mar'ati min guslin idah talamat, apakah ada untuk perempuan mandi besar, mandi junub ketika telah mimpi basah. Walibadil Arab, dan bagi sebagian. Baik, jazakallahu khair. Jadi poin yang ke-9, hendaklah seorang pelajar, ya, seorang thalibul ilmi tidak malu untuk bertanya, ya, dari sesuatu yang masih menjadi muskilah, ya, ashkala alaihi, masih menjadi permasalahan apa yang dia belum pahami, ya,
sesuatu yang masih sulit bagi dia. Dan berusaha untuk memahami ya, tafahumi apa yang belum dia pahami. Ya, malam ya ta'aqalhu. Ya, ta'aqal dari kata akal ya, memahami. Bitalatufi dengan cara yang lembut, yang pelan-pelan ya. Jadi tidak apa namanya? Jadi sesuai dengan momennya, sesuai dengan waktunya ya, kapan dia bertanya begitu ya. Gitu, perlahan-lahan talatub itu. Cari-cari saat yang pas gitu ya untuk bertanya. Dan juga wa husnul khitab dengan pembicaraan atau cara penyampaian yang bagus ya. Gitu, bukan seperti mendebat misalnya begitu. Wa adabin dan dengan beradab, wa su'alin dan dengan pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan gitu ya, bukan misalnya menyanggah, membantah begitu, tapi dalam bentuk pertanyaan. Qala Umar ya radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, man raqqa wajhu raqqa ilmu, siapa yang lembut wajahnya maka lembutlah ilmunya. Artinya dia membawa adab ya ketika bertanya ya, dengan cara yang lemah lembut, maka akan mudah juga begitu dia mendapatkan ilmunya. Waqala Mujahid ya, Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak dapat ya menuntut ilmu. Ini ada dua mim ya. Mim pertama mustahin, orang yang malu, wala mustakbir, dan juga orang yang sombong. Jadi dua sifat ini bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Yang pertama karena malu ya. Jadi malu, karena malu dia misalnya punya pertanyaan, punya permasalahan yang belum terpecahkan ya. Karena malu menjadi penghalang dia dari bertanya, sehingga rugilah dia tidak mendapat ilmu, kan begitu. Ya, dan juga orang yang sombong merasa sudah cukup ilmunya, ya tidak mau lagi belajar, gitu ya. Maka dua orang yang memiliki sifat ini terhalang dari ilmu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya rahimallahu nisa al-ansari lam yakunil haya'ul yamna'uhunna an yatafaqahna fid din. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan Ansor yang rasa malu itu tidak menghalangi mereka. Ya, lam yakunil haya'u yamna'uhunna. Tidaklah rasa malu itu menghalangi mereka untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama, memahami agama. Jadi ini kelebihan wanita Ansor ya, ketika mereka kalaulah tanpa mereka ya yang punya keberanian untuk bertanya kepada Rasulullah, mungkin hukum-hukum itu kan ya bisa saja tidak sampai kepada kita ya. Jadi hal-hal yang mungkin menurut sebagian orang tabu gitu ya untuk diucapkan, untuk ditanyakan. Tetapi kan dalam masalah apapun butuh kepada hukum ya, penjelasan hukum. Ya, maka tidak mengapa ya dalam rangka mencari ilmu ya menanyakan sesuatu yang apa namanya, mungkin bagi sebagian orang malu untuk menanyakannya. Yaitu misalnya di sini diberi contoh ya, waqalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas ya bin Malik ya. Dia wanita Ansor. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Jadi apa namanya, beliau menjadikan ini dasar landasan dia mau bertanya gitu ya. Suatu yang bersifat apa namanya, pribadi begitu ya.
Yaitu pertanyaannya, hal alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Apakah ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk mandi apabila dia bermimpi basah? Ya, tentu jawabannya itu adalah iya gitu kan. Nah, idza ra'atil ma itu apabila melihat ada air yang keluar gitu ya, air nutfah yang keluar. Jadi dalam hal-hal yang apa namanya? Sifat urusan pribadi seperti itu karena memang Islam ini memberikan hukum ya, apalagi kaitannya dengan ibadah ya tentu harus diungkapkan gitu ya, harus ditanyakan. Walaupun tentu dengan pertanyaan yang tidak vulgar, begitu juga jawaban-jawaban. Ya Rasulullah SAW itu kan juga sangat pemalu ya. Beliau kadang memberikan jawaban-jawaban itu dengan bahasa-bahasa kinayah ya, bahasa yang tidak langsung gitu. Ya misalnya yang terkenal Ali ya bin Abi Thalib, emang ada rasa malu ya kepada Rasulullah SAW ketika menanyakan tentang mazi ya, orang yang keluar mazi. Maka dia memerintahkan kepada Mikdad ya untuk menanyakan kepada Rasulullah ya tentang orang yang mazi ya, sering mazi. Ini kuntu mazzaan ya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib malu kepada Rasulullah karena lima kanati ibnatihi ya, karena memang kedudukan putri beliau ya, istri dari Ali bin Abi Thalib itu Fatimah. Sehingga lewat Mikdad bertanya kepada Rasulullah. Ya lalu dijawab oleh Rasulullah SAW ya, agar mencuci ketika madhi itu mencuci zakarnya, mencuci kemaluannya, dan kemudian berwudu ya untuk sholat. Gitu. Artinya yang keluar madhi itu kan tidak bukan hadas besar ya. Itu hanya dia berupa najis yang harus dicuci, lalu berwudu ya, dan sholat. Hanya sebagai hadas kecil saja. Wali ba'dil Arab ya, bagi sebagian orang Arab ini ada syair ya, walaisal ama tulu su'ali wa innama tamamul ama tulu sukuti anil jahri. Bukanlah ya buta itu, kebutaan itu dengan terus menerus bertanya ya, tulus soal, banyak bertanya, panjang pertanyaan. Hanyalah kebutaan yang sempurna itu atau kesempurnaan buta itu adalah tulus sukuti ya, panjangnya diam atas kebodohan ya. Jadi sudah tahu bodoh, tidak tahu ya, lalu tidak bertanya begitu ya. So, bahkan kan Allah Subhanahu wa taala sendiri kan menyuruh ya, mendorong kita untuk bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Waqad qila ya, kadang sungguh dikatakan, ada yang berkata, man raqqa wajhuhu inda su'ali, siapa yang lembut ya wajahnya ketika bertanya, zahara naqsuhu inda ijtima'ir rijal ya, maka nampaklah kekurangannya ketika berkumpul dengan orang-orang. Ya, wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa lihajatin. Ya, janganlah ya dia bertanya tentang sesuatu yang pada bukan tempatnya, kecuali karena suatu kebutuhan au ilmin atau ilmu bi isari syekhi dzalik ya, dengan syekh itu lebih memprioritaskan hal itu ya. Jadi memang syekhnya, gurunya ya ridho misalnya dengan pertanyaan itu, dia menjawab ya. Jadi tidak semua hal harus ditanyakan. Jadi pertanyaan itu ya harus bermanfaat, harus sesuatu yang memang bermanfaat, ingin diketahui
ilmunya, hukumnya ya untuk diamalkan begitu. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak beradab, misalnya menanyakan sesuatu yang seharusnya jangan ditanyakan, misalnya menanyakan kaif ya, bagaimana sifat Allah itu. Ya, seperti ada seseorang kan yang bertanya kepada Imam Malik ya, rahimahullah, itu dia bertanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifal istiwa gitu. Ya, Imam Malik kan langsung wajahnya itu memerah ya, mendengar pertanyaan seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Ya, sampai terkenal ya jawaban beliau itu al-istiwa maklum ya, wal kaifu ghairu ma'qul, ya, wa su'alu anhu bid'ah ya. Itu istiwa itu maklum, sudah diketahui ya menurut bahasa Arab ya. Tapi wal kaif ghairu ma'qul. Sedangkan kaifnya bagaimananya ya itu kan tidak bisa dipahami oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh akal, maka seharusnya tidak boleh. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakannya justru adalah suatu hal yang bid'ah. Maka setelah itu Imam Malik kan menyuruh kepada para muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut karena melihat ada ketidakadaban di dalam dirinya. Ya, karena tidak boleh menanyakan kaifahnya itu ya. Dalam akidah ya terhadap sifat-sifat Allah itu bila takyif tidak boleh menanyakan bagaimana. Jadi hal-hal yang tidak perlu ditanyakan ya jangan ditanyakan. Apalagi dengan tujuan ingin menimbulkan keraguan-raguan begitu kan. Wa idza sakata syaikhu anil jawab, dan apabila syekhnya diam dari jawaban, tidak menjawab, ilam yulaha alaihi ya, jangan terus menerus saja bertanya. Jadi maksudnya mungkin saya tidak menjawab ya karena misalnya belum terlalu penting misalnya untuk diberikan jawaban begitu ya, atau belum saatnya dan sebagainya. Ada pertimbangan ya dari syekhnya itu. Ya jadi ketika syekhnya memilih untuk tidak menjawab ya hargai pilihan daripada guru itu, jangan kemudian tidak beradab dengan memaksa ya, seakan-akan memaksa guru itu agar menjawab. Ya, itu lam yulaha alaihi wa in akhta'a fil jawab fala yuraddu fil hali alaihi wa qad taqaddam. Dan jika syekhnya itu salah di dalam jawaban, maka janganlah dia disanggah, dibantah pada saat itu juga gitu. Jadi langsung dikoreksi pada saat itu juga. Itu juga kurang beradab ya seorang murid. Tapi mungkin bisa di saat yang lain, misalnya menyampaikan, jadi misalnya menurut muridnya misalnya itu salah, itu kan belum tentu juga ya. Makanya perlu ditanyakan lagi, dikonfirmasi lagi. Ya bisa secara pribadi gitu ya, ditanyakan dulu jawabannya. Sehingga kalau misalnya ternyata syekhnya betul salah, nah dia sendiri kan nanti akan mengoreksinya. Begitu. Wa kama la yanbaghi li talibi an yastahiya min as-su'al, fakadzalika la yastahi min qawlihi la mafham. Sebagaimana ya tidak selayaknya bagi seorang murid untuk malu dari bertanya, begitu juga dia tidak malu dari perkataannya ya, berkata alam afham, saya belum paham, idza sa'alahu syaikh, apabila syekhnya bertanya kepadanya. Ya li'anna dzalika yufawwitu alaihi maslahatahu, karena hal itu bisa melenyapkan ya kemaslahatan baginya, al-ajilah, baik kemaslahatan yang yang segera ya didapatkan, wal ajilah, atau kemaslahatan yang akan datang. Amal ajilah, adapun kemaslahatan yang dekat ya, jangka dekat, fahibdul mas'alah wa ma'rifatuha, itu bisa
menghafal, ya, menjaga permasalahan dan mengetahuinya. Wa'tiqadu syaihi fihi, dan syekhnya juga meyakini padanya, ya, ada asidqa, kejujuran, waro, ya, rogba, pengharapan. Jadi kalau memang belum paham, ya jawab belum paham gitu ya. Jangan mengatakan sudah paham padahal belum paham. Itu kan juga berdusta, ya, berbohong atas dirinya. Kalau memang belum paham, ya katakan belum paham. Misalnya perlu Syekh untuk mengulanginya lagi, menjelaskannya kembali, ya, agar dia bisa paham begitu. Wal ajilah, dan manfaat jangka panjangnya, salamatuhu minal kadzib, ya, dia terbebas dari kebohongan, kedustaan, wan nifaq, kemunafikan, wa tiadihi tahqiq, ya, dan terbiasa untuk tahqiq, ya. Dia terbiasa untuk meluruskan, ya, membenarkan sesuatu yang salah. Qala al-Khalil, ya, Khalil bin Ahmad, ya, berkata, anzilatul jahli bainal haya'i wal anafah. Kedudukan kebodohan itu antara rasa malu dan anafah itu apa, ya? Sifat ini, ya, sebaliknya dari malu, ya. Jadi dia tidak tahu malu gitu, ya. Begitu di antara itu. Jadi kalau orang malu itu juga bisa berada dalam kebodohan, atau sebaliknya, ya, yang tidak tahu malu ataupun misalnya tadi, ya, kesombongan, itu juga sama, ya, akan membuat seseorang itu tetap dalam kebodohan. Waqad taqaddama fi adabil alim, dan sungguh telah terdahulu di dalam adab alim yang terdahulu di pembahasan awal, annahu la yas'alul mustahi, bahwa dia tidak bertanya kepada orang yang malu, hal fahimta, apakah kamu paham, bal yatawassalu ilal ilmi bifahmihi bitarhil masail. Ya, jadi bagi seorang alim, ya, kalau dari sisi seorang alimnya juga harus memperhatikan ketika dia bertanya, apakah kamu paham? Itu juga harus memperhatikan bagaimana kondisi muridnya. Ya, karena dikhawatirkan mereka berbohong gitu, ya. Itu mereka berbohong. Jadi menghindari, ya, secara langsung, ya, atau memperhatikan kalau misalnya muridnya memang siap ditanya seperti itu akan jujur, ya, maka bisa, silakan ditanyakan. Hal fahimta, apa kamu sudah paham? Ya, tetapi kata beliau, yatawassalu ilal ilmi bifahmihi, melakukan suatu perantara, ya, untuk bisa mengetahui kepahaman murid itu, ya, dengan cara melemparkan pertanyaan, bitarhil masail. Jadi tanya gitu, ya, diberikan pertanyaan, mereka bisa menjawab tidak. Fa in sa'alahu fala yaqul na'am. Jika bertanya kepadanya, maka jangan berkata na'am, ya, hatta yatadilahul makna ittidahan jaliyan. Ya, sampai maknanya itu jelas, ya, terang, ya, benderang. Kaila yafutuhul fahmu. Jadi jangan tergesa-gesa sudah paham, tapi betul-betul harus benar-benar paham begitu. Wa yudrikahu bikadzibihil ismu, dan apa namanya, mengetahuinya dengan dustanya itu adalah suatu perbuatan dosa, ya. Jadi jangan sampai muridnya itu berdusta, berbohong. Ya, karena bisa jadi, ya, murid itu sekali tanya paham atau tidak, dia tidak mau repot gitu, ya. Apalagi tidak mau apa, bisa jadi ingin cepat-cepat selesai gitu, ditanya paham atau tidak, ya, paham padahal dia belum paham.
Ya, jangan sampai membiasakan untuk berdusta ya di dalam pembelajaran itu. Nah, itu yang ke-9 ya. Berikutnya yang ke-10 ya. Mura'atu naubatihi fala yataqaddamu 'alaiha bighairi ridha man hiya lahu. Ya, memperhatikan giliran. Naubah itu giliran. Ya, gilirannya. Jadi maksudnya giliran untuk membaca, giliran untuk menyetorkan gitu kepada guru itu. Ya, hendaklah dia memperhatikan gilirannya, jangan kemudian dia mendahului ya tanpa ridho orang yang punya haknya. Kalau giliran orang lain jangan diserobot gitu. Ya, kecuali memang orang yang punya bagian itu ridho. Ya, dia mempersilahkan gitu ya. Jadi beradab di dalam masalah ini. Waruya Anan Ansariya, ini ada dalilnya. Diriwayatkan bahwa seorang Ansori ya, seorang yang berasal dari kaum Ansor, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu. Dia datang kepada Nabi lalu bertanya ya, kepada beliau, waja'a rajulun min Saqif, dan datang juga seorang lelaki dari Saqif. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akha Saqif, wahai saudara ya Saqif yang berasal dari Saqif, inna ansoriya qad sabaqaka bil mas'alah. Sesungguhnya seorang Ansor ini telah lebih dulu daripadamu ya dengan suatu permasalahan, dengan suatu pertanyaan. Fajlis kaima nabda'u bihajatil ansori qabla hajatika. Maka duduk ya agar kita mulai dengan hajatnya ya kebutuhan ya, artinya dengan pertanyaan orang Ansor ini dulu ya sebelum menjawab apa kebutuhanmu. Jadi mengantri ya di dalam pembelajaran ini juga adalah sesuatu yang merupakan adab ya dalam pembelajaran. Ini diriwayatkan oleh Tabrani, Baihaqi dari hadis Ibnu Umar, dan dihasankan oleh Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail. Kalau Khatib ya, Khatib Al-Baghdadi ya maksudnya kalau disebut Al-Khatib itu. Yustahabu lis-sabiqi an yuqaddima ala nafsihi man kana ghariban lita'akkudi hurmatihi wa wujubi zimmatihi wa ruya fi dzalika haditsani Ali bin Abbas wa Ibnu Umar. Ya, dianjurkan bagi orang yang lebih dulu ya sabik an yuqaddima ala nafsihi, untuk mendahulukan dirinya, man kana ghoriban, an yuqaddima ala nafsihi ya, untuk mendahulukan ya daripada dirinya sendiri, artinya mendahulukan orang lain ya, yaitu orang yang asing ya, man kana ghoriban. Jadi kalau ada orang asing, kalau dia sudah biasa gitu ya di situ, ada orang asing yang datang, ada keperluan ingin bertanya ya kepada gurunya misalnya, hendaklah mendahulukan orang asing itu. Untuk apa? Untuk memastikan sebagai bentuk penghormatan kepada dia ya. Bita'akkudi hurmatihi wa wujubi zimmatihi, dan wajibnya menanggung ya. Artinya kita kan harus memuliakan tamu begitu ya. Ya, waruya, dan diriwayatkan dalam hal itu dua hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Yaitu sebagaimana dalam kitab Khatib Al-Baghdadi, itu Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhiri hajatun daruriyah. Dan begitu juga apabila bagi orang yang terakhir, jadi giliran dia itu di akhir ya, tapi dia punya kebutuhan yang darurat, yang mendesak. Wa alimahal mutaqaddim, dan orang yang lebih dulu itu tahu, au asyara syekh bitaqaddumi, atau syekhnya sendiri yang mengisyaratkan agar mendahulukan orang yang
punya kebutuhan mendesak tersebut, fayustahabu isaruhu, maka dianjurkan untuk mendahulukan orang itu. Jadi fleksibel ya, kalau memang ada kebutuhan mendesak lebih penting ya orang itu dari segi pertanyaannya, maka ya itu bisa didahulukan dalam masalah giliran ini. Ya, jadi harus melihat kemaslahatan ya di dalam pembelajaran, jangan membawa kehendak sendiri ya, jangan menjadi egois daripada yang lain. Ini adalah bukan adab pembelajar. Fa illam yakun syai'un min dzalika wa nahwihi faqad kariha qaumun al-ithara bin nauba li'anna fa illam yakun syai'un min dzalika, jika suatu dari hal itu dan yang semacamnya sungguh telah tidak disukai ya oleh suatu kaum untuk isar ya, mendahulukan orang lain dengan giliran. Li'anna qira'atal ilmi, karena membaca ilmu itu, wal musara'ata ilaihi, dan bersegera kepadanya itu adalah qurbah. Ya memang ini secara prinsip dasar, secara prinsip asal begitu ya, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, bagian dari ibadah. Ya, maka otomatis harus berlomba gitu ya. Ya kan dalam kaidah ya dikatakan al-isaru fil ibadati mamnuun kan gitu ya. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Isar itu dalam hal apa? Ya al-isaru dalam hal selain ibadah mahdo apa disebutnya? Kebutuhan orang lain, Istilahnya apa? muamalah. Saya lupa ininya bahasanya. Al-isaru fi ghairil ibadah ya. Al-isaru fi ghairil ibadah. Mustahabun gitu ya. Isar dalam hal selain ibadah, dalam hal keduniaan ya. Dicontohkan oleh para sahabat itu dalam hal keduniaan, kebutuhan duniawi ya, terhadap uang, makanan dan sebagainya, itu sebagaimana kita tahu dalam kisah para sahabat ya, sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana ya min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi yu'thirun, mereka lebih mendahulukan orang lain dalam hal keduniaan. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak boleh, tapi kita harus berlomba-lomba justru ingin lebih di depan begitu dalam hal ibadah. Termasuk menuntut ilmu juga kan adalah bagian dari ibadah. Jadi harus berlomba gitu. Itu secara prinsip. Tapi kalau ada hal-hal seperti tadi ya yang mendesak dan sebagainya, ya tentu itu bisa dikecualikan ya. Wal itharu bil qurabi makruh. Nah ini ya disebutkan, dan isar di dalam hal-hal yang bersifat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu makruh. Ya dibenci. Wa tahsulu taqaddumu Wa tahsulu taqaddumul naubati bi taqaddumil hudur fi majlisi syekhi au ila makanihi. Wala yaskutu haqqu bidhahabihi ila ma yadtarru ilaihi min qada'i hajatin wa tajdidi wudu'in idza ada ba'dahu. Nah, ini sampai dibahas ya masalah giliran gitu ya, ngantri. Jadi mendahulukan giliran artinya orang berhak untuk mendapatkan giliran yang lebih dulu, antrian yang lebih dulu, dengan dia lebih dulu hadir ke dalam majelis itu, ke dalam majelis syekh atau ke tempatnya. Jadi dihitung berarti dia yang berhak ya untuk lebih dulu ya, sesuai dengan kedatangan, kehadiran. Ya, jangan dia datang terlambat tapi mengambil giliran yang lebih
awal begitu ya. Ini tidak adil. Nah, haknya itu tidak gugur ya kata beliau dengan dia pergi kepada sesuatu yang memang darurat ya, mendesak dari misalnya qadaul hajah ya, buang hajat ya, atau memperbaharui wudhu, dia wudhu dulu keluar gitu kan. Orang-orang kan misalnya pada nunggu ngantri di situ. Nah, orang yang punya giliran dia mau keluar dulu. Nah, tidak kemudian gugur haknya, itu bagian dia, jangan kemudian diserobot. Ketika dia kembali lagi ke apa namanya, ke tempat itu, ke majelis, ya dia tetap di bagian itu gitu. Tidak kemudian gak hanya gara-gara untuk kebutuhan ke WC ya, gitu. Dia kemudian jadi di akhir gitu. Tidak. Tapi dia punya hak ya untuk mengambil gilirannya kembali begitu. Jadi supaya ada ketertiban dalam majelis ilmu itu ya, harus diatur sedemikian rapi gitu dalam majelis ilmu itu ya, termasuk kita mengadakan majelis online seperti ini, kita atur dengan baik, dengan rapi agar mencerminkan adab ya di dalam belajar, sehingga dengan adab itu ilmu menjadi ada keberkahan dari Allah. Wa idza tasawaqa isnan wa tanaza'a aqra'a bainahuma. Sampai kalau ada dua orang yang apa namanya, tasawaqa itu saling menarik ya. Saling menarik giliran ya, dan berselisih ya. Mana yang lebih dulu dari dua orang itu, bisa saya mungkin datangnya berbarengan gitu. Sampai kalau memang kedua-duanya ingin lebih dulu ya, sulit untuk di ini kan di eh, mendahulukan ya yang lain, salah satunya itu, maka akroa bainahuma, diberi undian di antara keduanya. Au yuqaddimu syekhu ahadahuma, ya, atau simpel ya, syekhnya yang menunjuk ya siapa yang lebih dulu. In kana mutabarian ya, jika ketika ditunjuk itu orang itu mau apa namanya, tabari itu artinya menyumbang ya secara ininya. Artinya ya menyumbang bagian giliran dia ya, misalnya rela lah gitu ya untuk dia lebih dia belakangannya. Wa in kana alaihi iqra'uhuma fal qur'atu, dan jika apa namanya, membacakan kepada keduanya ya, kalau membacakan ya mungkin sangat perlu sekali ya orang mendahulukan, karena memperhatikan waktu ya buat dirinya masing-masing gitu ya, agar lebih cepat ya. Artinya masing-masing dari kedua orang tersebut tidak mau mengalah begitu ya. Ya maka ya sudah qur'ah diundi di antara keduanya ya. Wa mu'idul madrasah, dan orang yang bertugas untuk mengulang di dalam sekolah tersebut, dalam madrasah tersebut, idza syuritu alaihi, apabila disyaratkan atasnya iqra'u ahliha ya fiha, untuk membacakan ya kepada ahlinya, kepada penduduk ya yang ada di madrasah, di pondok tersebut, misalnya fi waktin, dalam suatu waktu, fala yuqaddimu alaihim al-ghuraba'a fihi. Ya, jadi kalau misalnya di suatu madrasah di sini kan nanti ada juga pembahasan tentang orang yang tinggal di madrasah ya, pondok. Orang yang mewakafkan ya, misalnya madrasah tersebut, tempat belajar itu, mensyaratkan agar masing-masing dari murid santri yang ada di situ itu misalnya harus membacakan ya kepada syekhnya, sudah sangat teratur begitu ya, kapan ya giliran dia setoran begitu ya kepada gurunya. Nah, maka janganlah fala yuqaddimu alaihim, jangan mendahulukan al-ghuraba, orang-orang asing, fi padanya, fiha di madrasah itu, bi ghairi idnihim, tanpa izin mereka.
Karena itu hak bagi santri itu, dia punya jadwal yang sudah jelas, sudah pasti, jangan diganggu dengan adanya orang asing yang datang. Ya, jangan mengganggu jadwal mereka karena itu sudah menjadi suatu peraturan di dalam madrasah tersebut begitu. Karena itu menjadi hak mereka ya, kecuali kalau mereka kemudian mengizinkan. Jadi sampai seperti itu ya dalam majelis ilmu itu, sehingga menjadi tertib ya, apalagi suatu madrasah, suatu pesantren itu harus sangat mengikuti apa yang disyaratkan oleh muwakif ya, orang yang mewakafkannya. Dia mensyaratkan begini-begini, itu kan hak ya bagi orang yang mewakafkan, dan orang yang mengelola ya wakaf itu, mengurus itu, dia berkewajiban untuk melakukan syarat yang diberikan. Begitu ya ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu bagi kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Materi untuk kajian Tazkiratus Sami sudah disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Ustadz, ada diskusi atau tanya jawab? Boleh kalau ada. Oh ya, silakan bagi para peserta jika ada yang ingin bertanya, khususnya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan barusan. Silakan kami beri kesempatan kepada satu orang penanya ya. Silakan jika ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan atau belum difahami boleh ditanyakan. Ustadz boleh bertanya Ustadz? Ya boleh Pak. Tadi Ustadz tentang hadis-hadis antrian dalam bertanya kepada Rasulullah dalam thalabul ilmi, apakah bisa dikiaskan juga Ustadz tentang antrian di tempat umum Ustadz, atau kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan misalkan antrian di pemerintahan, atau ketika kita yang berhubungan dengan lagi antri dengan orang lain Ustadz. Kemudian ada orang yang menyerobot gitu, apakah kita berlaku juga nggak seperti itu? Ya berlaku juga, karena kan ini bisa ya jadi dikiaskan. Karena ini untuk kemaslahatan manusia sendiri. Karena kalau tidak diatur seperti ini kan akan menimbulkan kegaduhan ya, ketidakadilan. Ini sangat penting sekali dalam masalah antri ini ya, begitu. Jadi bisa diterapkan dalam berbagai hal-hal kebutuhan manusia ya, untuk kemaslahatan mereka, begitu. Jadi Islam ya sangat mengajarkan ya kepada antri seperti ini. Iya, Ustaz. Begitu. Jadi itu kan adalah bentuk keadilan ya, pemenuhan hak ya, begitu, agar tertib ya, tertib. Jangan sampai justru kita orang yang muslim, orang yang terdidik ya dengan nilai-nilai keislaman, dengan ilmu-ilmu keislaman, justru kita mencontohkan hal yang buruk ya, itu kan tidak baik. Harus tertib ya dalam masalah ini. Ya, emang gitu, ya, begitu. Di luar negeri, di Jepang itu kalau naik kereta api otomatis antri itu, nggak ada nyelip. Memang apa yang dilakukan Islam dilakukan negara orang. Kita mah main siap. Kalau di sana negara lain mah tertib otomatis itu, nggak ada yang satupun nyelip. Kadang-kadang gitu, apa yang dilakukan di Islam dilakukan negara yang itu gitu. Iya, dalam masalah adab-adab ini ya kadang. Ya, di negara di New Zealand, di Jepang, Korea itu begitu. Justru ini Ustaz yang tidak diajarkan, yang diajarkan di Islam itu di sini tidak diterapkan seperti Ustaz. Jadi orang Arab di sini ya betul Ustaz, adabnya kurang. Walaupun ya tentu tidak semua ya, tidak semua Ustaz, betul.
Insya Allah masih ada orang-orang yang komitmen ya terhadap ada seperti ini. Iya, betul. Itu orang-orang yang apa ya, yang sebetulnya orang yang apa namanya tidak betul-betul walaupun belajar ilmu tapi tidak betul-betul menghayati ilmunya gitu ya. Iya. Apalagi melihat orang umum itu mereka cenderung merendahkan ya, sehingga merasa berhak untuk tidak beradab gitu kepada mereka ya. Justru dalam adab-adab sesama manusia yang umum itu ya berlaku untuk semua dalam masalah muamalah itu. Tetap harus menempatkan keadilan di dalam muamalah dengan manusia yang umum ya. Gitu. Kadang kan orang kalau dengan golongannya sendiri dia beradab, dia ini, tapi di luar golongan dia gitu ya, di luar komunitas dia kadang tidak beradab. Nah, ini kan nggak benar. Karena adab kepada sama manusia itu secara umum, muamalah itu kan dengan siapa saja, dalam hal muamalah itu harus dipenuhi. Ya kan, orang beriman itu al-mu'minuna ala syurutihim kan gitu. Orang beriman itu dia terikat dengan syarat-syarat. Nah, dalam hal muamalah akad-akad itu ada syarat-syarat dipenuhi gitu ya, satu sama lain. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Penuhilah akad-akad dalam muamalah. Nah, ini sebagian orang yang terlihat apa namanya dia itu ngaji apa, tapi dalam apa pengamalan ya seharian dalam muamalah kadang tidak mencerminkan ilmu-ilmu Islam itu ya. Ini tugas kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita dan juga orang lain insyaallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, alhamdulillah barusan pertanyaan dari Pak Sandi, ya, semoga bisa terjawab ya. Mungkin untuk sesi pertanyaannya kita cukupkan dulu ya. Semoga sekali lagi kita doakan Ustadz semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu Allah limpahkan keberkahan ya. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau juga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita sedikit belajar untuk terus mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau gitu ya. Dan khususnya mari kita perbaiki dari diri kita sendiri, kemudian dari orang-orang terdekat kita seperti keluarga ataukah tetangga kita ataukah masyarakat di sekitar kita gitu ya. Dan tentunya ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadikan kita orang yang lebih baik ke depannya gitu ya. Dan semoga dengan ilmu yang bisa kita dapatkan semakin bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita diistiqomahkan dalam belajar gitu ya. Kemudian kita bisa mengamalkan adab-adab gitu ya, adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu gitu ya. Karena adab itu penting sekali untuk kita semua ya. Mungkin untuk kajian online hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi kajian kitab online-nya ya. Dan untuk sesi pembahasan hari ini ya, kitab Tazkiratus Sami bagi para peserta yang misalkan ingin memurojah kembali materinya ataupun ingin mengulang yang dari awal gitu ya, atau belum ikut dari awal, bisa menyimak di channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Atim. Nah, di situ sudah tersedia video-video berkaitan dengan materi-materi Tazkiratus Sami ini ya. Insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang sudah hadir ya, bergabung pada kajian online hari ini. Kita akhiri majelis online kita dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.